Oke. Nah, kita berangkat ke yang lebih kompleks. Kita membahas tadi horizontal flow. Teman-teman pasti udah belajar di teknik reservoir. Oke. Aliran menuju sumur adalah aliran radial. Ya, jadi misalnya teman-teman punya sumur, sumurnya di tengah, oke, sumurnya berproduksi, di sini ada perforasi di sini, pasti aliran itu radial. Dari sekeliling gitu ya, dari sekeliling nih, bentar, dari sekeliling menuju ke sumur kita. Oke, tekanannya dari segala arah radial menuju sumur kita. Oke, jadi saya tulis radial flow is more relevant in petroleum engineering. Oke, nah kalau tadi yang bagian ini area flow itu tinggal panjang kali lebar karena ini balok ya. Luas penampang adalah panjang kali lebar. Pasti teman-teman sudah tahu. Kalau radial flow, oke, area aliran pasti proporsional dengan R square. Kenapa? Karena luas lingkaran adalah, pasti teman-teman sudah tahu, luasnya adalah P square, ya, R square. Gitu. Jadi itulah luas penampang dari media tempat kita mengalir. Itu dulu. Kita ada involve R, radius. Nah, persamaan alirannya sekarang menjadi ini. Nih, inilah persamaan aliran kita yang harus kita pakai. Sedikit lebih kompleks. 1/R dikali turunan terhadap DR dari R dikali dP/dR sama dengan porosity, viscosity, compressibility dibagi permeability dikali dP/dt. Oke? Nah, sekarang ada kasusnya lagi. Tadi kita balok, sekarang kita ngomongin reservoir. Anggap kita punya reservoir yang sangat gede. Ya, misalnya reservoir kita selebar lapangan sepak bola. Itu termasuk kecil sebenarnya reservoir seluas lapangan sepak bola ya. Tapi intinya gede lah reservoir kita. Nah, gede, bahasa matematikanya infinite. Ya. Nah, jadi teman-teman mulai membiasakan dengan bahasa matematika nih. For an infinite reservoir. Kalau infinite, simbol matematikanya radiusnya mendekati tak hingga. Arti dalam dunia nyata, reservoirnya gede banget. Terserah gedenya berapa, pokoknya gede banget lah. Itu dulu. Tekanan mula-mula belum dibor, belum diproduksikan, tekanan mula-mula PI. Oke, itu tekanan mula-mulanya. Let's say di kondisi paling awal, saya mulai produksikan sumur saya dengan laju alir Q. Oke, saya juga punya sumur di tengah-tengah, di center ya, from a well in the center. Nah, sumur saya, jari-jari sumurnya adalah RW, radius of the well. Oke, nah, apa yang tadi saya bilang rumus aliran yang ini udah dipecahkan oleh bapak-bapak ahli perminyakan menjadi ini. Inilah persamaannya. Jadi tekanan di setiap titik di sepanjang waktu sama dengan tekanan inisial ditambah dalam kurung Q dikali viscosity dibagi 4 mu KH dikali EI. Nah, EI ini apalagi nih bos gitu ya. Ini apalagi nih? Bingung lagi. Itulah susahnya analytical. Tapi ini yang akurat. Ini namanya eksponensial integral. Ini bagiannya anak-anak matematika atau anak-anak postgraduate gitu ya. Anak-anak S2. Saya S2 pakai juga ini eksponensial integral, tapi itu bukan
bagian pembelajaran kita. Intinya ada operasi eksponensial integral yang aslinya adalah ini, yang harus kita pinjem perhitungan ini untuk membantu simulasi kita secara analitis. Dan ini kita pakai ke dalam rumus kita. Oke. EI ini kalau nggak salah ada juga di Excel ya. Tapi saya nggak tahu Excel yang sekarang sudah ada EI atau enggak ya. Ini bukan AI ya, bukan artificial intelligence. Beda, ini eksponensial integral. Nah, oke, kita coba telusuri lagi. Solusi steady state tidak eksis untuk infinite system. Oke ya, jadi untuk infinite reservoir itu tidak ada yang namanya steady state. Oke, since the pressure will continue to decrease as long as we produce from the center. Ya intinya kita nggak bisa mengasumsikan kondisi steady state pada reservoir yang sangat besar. Jadi pada reservoir yang sangat besar akan selalu ada apa namanya transient atau time dependent. However, jika kita menggunakan boundary condition yang berbeda, misalnya kita set ya tekanan pada sumur gitu ya, P pada R sama dengan RW, artinya P sumur, tekanan dasar sumur. Misalnya kita tahu PW. Ini gampang kita ukur tekanan dasar sumur tuh gampang, kita bisa tahu. Gitu ya. Dan misalkan saya tahu tekanan reservoir saya itu adalah PE. Nah, ini jadi kita udah punya dua parameter nih. Tekanan sumur dan tekanan reservoir PE. Kalau kita sudah punya itu, maka we can solve the steady state form of the equation. Oke. Jadi yang awalnya persamaannya kayak gini, dia masih parsial diferensial. Kenapa? Karena ada R, ada T. Dia ada dua faktor, R dan T. Sehingga nggak bisa diturunkan dengan gampang, makanya namanya parsial diferensial. Tapi karena kita asumsikan steady state, maka T-nya gugur. Jadi dia tidak lagi bergantung sama waktu, T-nya 0, maka yang sisi kanan 0, kita bisa jadi pakai ordinary differential equation. Ordinary differential equation menjadi persamaan yang kanan. Yang kanan, ini anak S1 bisa memecahkan harusnya. Ya, ini pelajaran kalkulus di tingkat 1 gitu. Gitu ya. Jadi ini udah mulai bisa kita pecahkan. Kalau yang kiri tidak bisa kita pecahkan dengan gampang. Yang kanan kita udah bisa pecahkan. Oke. Ada yang bisa memecahkan yang kanan? Pasti ini lebih kompleks dibandingkan yang saya tadi coba pecahkan gitu ya. Yang dp kuadrat dibagi dx kuadrat gitu ya. Itu pasti itu gampang. Kalau yang ini lebih susah memang. Oke, tapi long story short, kalau kita integralkan ini, kita akan dapat ini. Maka P di segala titik, tekanan di segala titik di reservoir saya adalah sama dengan tekanan sumur PW ditambah PE dikurang PW dibagi logaritmik natural RE dibagi RW dikali logaritmik natural R terserah jaraknya R berapa dibagi RW. Itulah profil dari tekanan saya. Oke, jadi ini profil dari tekanan saya. Oke, itu analytical. Teman-teman pasti kebayang ya, susahnya analytical gitu ya. Yang ini aja kita udah bingung nih. Saya nggak tahu nih artinya apa Pak, maksud dari persamaan ini apa. That's fine gitu ya, karena memang inilah analytical. Susah untuk mengerjakannya, tapi inilah yang akurat. Supaya kita bisa tahu tekanan di setiap titik dalam reservoir saya. Oke, sampai sini sebelum kita mulai ke numerical, ada yang mau bertanya?